Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, berjumpa kembali dalam program Community Update. Nah, kali ini bersama saya Lani. Senang sekali rasanya hari ini karena saya sudah bersama dengan seorang bapak nih, bapak. Nah, kira-kira siapa sih narasumber kita kali ini? Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Baby Husi. Nah, halo Pak Ba, apa kabar? Kabar baik. Oke, di Makassar berapa lama nih Pak nih? Kalau saya itu ya mungkin selesai Munas kan tanggal 22 ya. Mungkin akan kembali lagi tanggal 23 karena ada yang harus ada tugas yang harus dikerjakan. Ya. Baik, nah mungkin kali ini kita bakalan sharing sedikit aja nih Pak ya mengenai, tadi belum disebutkan nih, Bapak dari PSMTI daerah mana nih Pak? Ya, perkenalkan saya Baby Husi, Ketua PSMTI Provinsi Bengkulu. Bengkulu, wah Sumatera jauh juga ya Pak ya. Ikut musyawarah nasionalnya di Sulawesi. Nah baik, mungkin sedikit aja nih ya Pak perbincangan kita hari ini. Mungkin yang pertama itu mengenai capaian yang telah dicapai oleh PSMTI Bengkulu selama setahun terakhir. Mungkin Bapak bisa jelaskan? Ya, ya memang PSMTI Bengkulu ini sejak kepimpinan saya itu yang sudah kita capai itu ya terutama itu soal pendonoran darah ya. Terus macam mana juga kita artinya menyatukan semua warga Tionghoa ya. Pada saat itu ya sebetulnya ini mohon maaf, jadi dengan ketua lama itu PSMT itu tidak begitu aktif. Jadi karena kepercayaan dari sesepuh marga Tionghoa yang ada di Provinsi Bengkulu, akhirnya saya dipilih sebagai ketua. Nah terus di samping yang tadi saya bilang persediaan darah yang kurang, kita juga fokus pada pandemi lah. Ya seperti awal-awal COVID-19 itu masih banyak kekurangan APD ya. Yaitu kita itu menjadi ikut bagian dalam membantu pemerintah, baik itu pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi yang untuk mengadakan bantuan lah, termasuk menyiapkan oksigen gitu ya, karena pada saat itu ya pandemi itu masih varian Delta ya, jadi agak membuat repot lah kita sebagai bangsa Indonesia ini lah. Gitu. Oke, nah kalau tadi Bapak udah jelasin mengenai capaian nih Pak. Nah kira-kira untuk tahun 2022 target apa saja sih yang Bapak harapkan dari PSMTI Bengkulu? Kalau Bengkulu yang saya pantau itu ya memang persediaan darah yang sangat minim, masih kurang. Jadi terakhir itu ada 2 kali kejadian dari masyarakat Bengkulu yang meninggal itu karena ketersediaan darah gitu. Jadi kita itu akan bekerja sama dengan PMI. Kebetulan saya juga diangkat sebagai Dewan Penasehat. Nah kita akan menyiapkan itu ya mungkin berupa sembako ya. Setiap warga yang mendonorkan darah itu untuk 1 tahun ke depan. Oke, jadi lebih ke persiapan darah ya, untuk setahun ke depan, lebih ke sosial ya ke depan. Nah Pak, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, boleh tahu nggak sih kira-kira yang marga Tionghoa di Bengkulu itu sekitar ada berapa orang nih Pak? Kalau warga Tionghoa di Bengkulu itu tidak banyak ya. Jadi kalau dari data yang dapat kami himpun itu
bukan kakak ya, kita bicara warga itu paling 3.000 warga. 1.000 warga, jadi lumayan minoritas ya, minoritas. Nah, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya mengenai kontribusi apa saja sih yang PSMTI Bengkulu udah lakukan selama ini untuk menekan angka COVID-19 nih Pak? Ya yang ya kalau kita sih penekanan angka COVID ini itu sebenarnya ya bekerja sama dengan pemerintah lah, terutama menggerakkan artinya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi kita PSMTI selalu siap di depan, ya. Tidak hanya COVID, tapi berbagai musibah seperti banjir kita selalu di depan bersama-sama pemerintah. Ya. Nah nih Pak, kira-kira pembentukan PSMTI Bengkulu sudah berapa lama? Berapa tahun kira-kira? Kalau saya ini kalau nggak salah itu saya ini terpilih kembali itu menjadi di periode kedua. Sebenarnya sudah lama, cuma perasaan itu ya memang agak vakum gitu lah, agak vakum. Akhirnya diserahkan ke saya berusaha dan semua ini berkat juga seluruh tokoh masyarakat, seluruh masyarakat Tionghoa. Artinya kami bersatu untuk macam mana menjalankan visi misi PSMTI ini. Nah ini pertanyaan terakhir, apa harapan Pak Baby untuk PSMTI Bengkulu ataupun mungkin PSMTI Indonesia ke depannya Pak? Ya kalau ke depan itu ya kita berharap mungkin dengan Munas ini kita dapat memilih satu calon pemimpin yang menjadi harapan kami ya, semua dari semua provinsi se-Indonesia, ya tentu bisa membawa PSMTI itu ke arah yang lebih baik dan dapat melanjutkan tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh Ketua Umum yang sebelumnya Bapak David Herman Jaya, dan lebih dikenal di masyarakat Indonesia dan bisa membantu pemerintah khususnya dalam kegiatan sosial. Oke, mulia sekali ya harapan Bapak ini. Semoga PSMTI bisa berkolaborasi lebih lagi dengan pemerintah. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam sehat. Demikianlah perbincangan kita kali ini bersama Pak Baby Husi dari PSMTI Bengkulu. Nah, jangan lupa untuk tetap menyaksikan Community Update hanya di Eljon TV. Sampai jumpa. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.